Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Di channel belajar bonsai bersama ya. Proses membuat bahan bonsai dari nol, budidaya cangkok tentunya ya. Pada kesempatan kali ini saya mau tampilkan untuk hasil penanaman bahan bonsai saing simbur non duri, atau lebih mudahnya tanpa duri ya. Nah, untuk bahan ini saya pernah update untuk teman-teman. Untuk jenis ini memang sedikit agak lama ya pertumbuhannya untuk pembesaran batangnya, karena mungkin daunnya kecil, rapat sekali ya. Bahan ini saya budidaya dari indukan di lahan. Terima kasih untuk Mas Paul yang di Batu Warno, dan beliau sekarang ada di Bali ya. Beliau punya bursa bonsai di sana. Dulu dari kecil ya, sepuntung rokok mil tidak ada, saya tanam di ground, saya lakukan untuk pembesaran batang, dan beberapa saya cangkok kecil-kecil juga. Dan setelah panen saya lakukan penanaman di polybag dengan penguraian akar, saya kasih tataan. Nah, seperti apa untuk bahan dasar yang siap masuk ground ini, saya akan berbagi untuk teman-teman ciri-cirinya seperti apa. Oke, langsung saja kita menuju ke bahannya. Untuk bahan ini kurang lebih 3 bulan yang lalu saya lakukan penanaman. Pas penanaman panen dari turun cangkok, saya sudah update ya. Nah, sebenarnya untuk 3 bulan yang lalu ini banyak sekali ya untuk budidaya yang saya panen. Ini ada sekitar 5 bahan yang tersisa di sini. Nah, ini kalau saya perhatikan untuk tekstur kondisi daun sudah mampu untuk langsung masuk ke dinding ground ya. Dengan kondisi daun seperti ini sudah terlihat tua ya untuk daunnya. Nah, kita lihat di sini tidak ada daun muda. Nah, saya yakin akarnya di bawah sudah full, dan beberapa bulan yang lalu sebelum pemanenan yang barengan ini saya juga sudah berbagi untuk penanamannya di lahan ground untuk teman-teman, dan juga sudah saya kasih gerak dasar, sudah saya update keseluruhannya. Oke, saya mau langsung cek untuk saya tampilkan pada teman-teman seperti apa kondisi akar di bawah setelah penanaman 3 bulan yang lalu dari turun cangkok. Saya urai, saya kasih tataan. Saya akan langsung lakukan untuk pembongkaran.
teman-teman tadi bisa lihat ya, di saat kondisi saya pembongkaran dari polybag, terlihat akarnya keseluruhannya sempurna dan akarnya sudah tua semua, sudah coklat, tidak ada akar muda. Nah, ini berlaku untuk budidaya nanti ke depan program akar pemindahan ke lahan ground ya. Saya akan sampaikan untuk teman-teman dengan kita harus mengamati kondisi daun ataupun cabang pada tunas baru. Nah, seandainya untuk ID bahan bonsai jenis lain mungkin ada cabang atau tunas baru ya, kita usahakan melihat kondisinya cabangnya biar sedikit tua dulu, coklat. Biasanya kalau tunas muda batangnya hijau ya. Kalau ini SS ini ada beberapa juga, tapi kebanyakan untuk jenis saing simbur yang non duri atau mikro Vietnam biasanya jarang untuk tumbuh cabang atau tunas. Biasanya daun rapet terus keluar bunga dulu. Nah, teman-teman bisa kondisikan, jangan terburu-buru untuk pemindahan ke masuk ke lahan ground langsung. Seandainya tunas masih muda atau daun masih baru, tunggu stuck seperti ini dulu ya, biar tua dulu daunnya. Kalau sudah terlihat tua, otomatis akar di bawah sudah full, terus akarnya sudah tua. Ini akan lebih aman untuk kita lakukan pemindahan ke lahan ground. Apa yang saya sampaikan ini berlaku untuk jenis bahan bonsai apapun ya. Saya pernah mencoba, soalnya apa yang ada di lahan ground, entah itu dari budidaya timeng atau waru atau jenis yang lainnya. Nah, ini berarti siap masuk ground. Dan untuk barengannya bahan ini kemarin saya tanam 3 bahan, sudah saya masukkan ke lahan ground. Nanti akan saya cek, saya tampilkan untuk teman-teman juga, tapi belum saya lakukan untuk program akar, baru pembesaran sama gerak dasar. Dan ini alhamdulillah ada temen yang inden dan mau diambil ya. Ini dia untuk bahan yang sudah saya tanam 3 bahan sekitar beberapa bulan yang lalu, dan sudah saya update juga untuk teman-teman. Ini saya masih loskan dan sudah saya kasih gerak dasar ya. Untuk pembuatan gerak dasar, pelilitan kawat wiring sudah saya berbagi juga untuk teman-teman. Nanti keseluruhan pas penanaman ini, terus pas pembuatan gerak dasar bisa simak di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya. Di sini saya tidak banyak mengurangi koreksi akar ya. Saya pengen bahan ini besar dulu, sementara ini sederhana, saya kasih gerakan untuk cabang pertama dan terusan ke atas. Dan di sini mungkin untuk besar batangnya sama ya, untuk cabang pertama dan terusan ke atas. Mungkin untuk treatment ke depan, untuk menghentikan pembesaran ini mungkin saya akan potong paling ujung. Sedikit diganggu. Kenapa saya potong paling ujung? Karena untuk nanti di bawahnya potongan paling ujung tentunya ada cabang-cabang banyak, biar untuk mensuplai saya nanti ke depan pengen melakukan program akar. Nah, jadi untuk memaksimalkan akar dan batang utama dulu. Masih ada 2, yang satunya lagi saya sedikit hampir sama untuk membuat gerak dasarnya, dan yang satunya lagi agak sedikit saya bikin ekstrim ya. Kita cek untuk bahan 2 dari diantara 1 ini. Untuk bahan yang ini tentunya konsepnya sedikit sama ya, sama yang pertama tadi. Ini juga masih saya lakukan pembesaran batang dan masih los. Kita akan cek untuk bahan yang saya kasih gerakan sedikit ekstrim seperti apa. Ini dia ya. Untuk bahan saing simbur ternyata bandel ya. Di sini saya lakukan gerakan sedikit ekstrim penekuan dengan wiring pelilitan kawat. Ada 3 dari keseluruhan tinggi
batang utama ini patah ya. Di sini terlihat 1, 2, dan 3 di sedikit di atas ya. Nah, di sini ini patah, nah, nyampe bunyi kayak ranting kering kita patah ya, krek. Nah, alhamdulillah nyampe di atas ternyata masih lumayan subur ya, untuk kondisinya masih hijau seger. Nah, ini sebagai pembelajaran kita juga ya, kita harus berani praktek dan kita nanti akan tahu hasilnya seperti apa dengan kita pelilitan kawat ekstrim. Kalau untuk bahan ini mungkin akar tidak terlalu saya seperti akar bahan bonsai formal atau informal ya, tidak perlu muter ya, karena kita juga selera juga. Nanti teman-teman kita banyak belajar dari media sosial ataupun kita banyak belajar dari kita lihat di pameran-pameran bonsai yang jadwalnya sudah begitu padat di berbagai wilayah. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini tadi sedikit saya berbagi menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman semua terus semangat berkarya, berbudidaya, entah di bahan bonsai apapun. Yang penting kita membuat bahan ataupun bonsai yang maksimal. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaannya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.